PPH pasal 22. PPH pasal 22 adalah bentuk pemotong atau pemungut pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Siapa aja sih pemungut PPH pasal 22? Yang pertama itu ada JBP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kedua ada Bank Deviasi, dan yang ketiga ada bendahara pemerintah. Subjek dan objek PPH pasal 22 yaitu Lalu ada subjek PPH pasal 22 yaitu badan usaha bergerak di semen, industri otomotif, industri farmasi, industri baja, dan kertas. Lalu objeknya yaitu pihak atas impor, ekspor, pembelian barang oleh bendahara pemerintah, penjualan hasil produksi kepada distribusi dalam negeri, penjualan emas batangan. PPH pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPH pasal 21. Lalu ada subjek PPH pasal 23 yaitu pihak yang dipotong, sedangkan objek PPH pasal 23 yaitu dividen, royalti, sewa, jasa, dan bunga. Jadi guys, apa itu PPH pasal 4 ayat 2? PPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, badan, maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Jadi guys, siapa itu pemungut PPH pasal 4 ayat 2? Di antaranya ialah 1. Koperasi, 2. Penyelenggaraan kegiatan, 3. Otoritas bursa, 4. Negarawan. Lalu ada subjek dan objek pajak dari PPH pasal 4 ayat 2. Adapun subjek pajak pasal 4 ayat 2 ialah WPDN, merupakan wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan. Selain itu, objek dari pajak pasal 4 ayat 2 ialah 1. Penghasilan berupa bunga surat utang negara, 2. Penghasilan berupa simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, 3. Penghasilan berupa hadiah atau undian. Ada perbedaan antara PPH final dan tidak final, yaitu Yang pertama perbedaannya PPH final yaitu penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT tahunan PPH dan tidak final. Sedangkan PPH tidak final yaitu penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Yang kedua perbedaannya PPH final yaitu biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPH tidak dapat dikurangi. Sedangkan PPH tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan. Yang ketiga perbedaannya pada PPH final yaitu bukti potong PPH tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Sedangkan PPH tidak final yaitu bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Jadi di sini kita akan membahas tentang contoh soal PPH pasal 22, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2. Simak videonya. Contoh perhitungan PPH pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Itu sudah termasuk nilai PPN. Maka berapakah PPH pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Nah, penyelesaiannya, yang pertama itu diketahui nilai kontrak termasuk PPN-nya 11 juta. Yang kedua DPP 100 dibagi 110 dikali 11 juta itu 10 juta. Yang ketiga PPN dipungut 10% dari DPP dapatnya 1 juta. Yang keempat PPH pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali 10 juta sama dengan 150.000. Jadi besarnya PPH pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150.000. PPH pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Contoh soal perhitungan PPH pasal 22 yaitu yang pertama
PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan biogas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300.000 tidak termasuk PPN kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Penyelesaiannya yaitu PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% dikali 300.000 sama dengan 900. Contoh kedua yaitu 1. Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 825.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. 2. Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 550.000 kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Ketiga, pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adikarya senilai 1.100.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Penyelesaiannya yaitu 1. DPP PPN 100 dibagi 110 dikali 825.000 sama dengan 750.000. 0,25% dikali 750.000 sama dengan 1.875.000. Kedua, DPP PPN 100 dibagi 110 dikali 550.000 sama dengan 500.000. 0,25% dikali 500.000 sama dengan 500.000. Ketiga, DPP PPN 100 dibagi 110 dikali 1.100.000 sama dengan 1 juta. 0,25% dikali 1 juta sama dengan 3 juta. Jadi contoh soal perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP. Nah, penyelesaiannya PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah 15% kali 50 juta sama dengan 7.500.000. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014. Contoh soal PPh pasal 23. Pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar 75 juta rupiah. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Lalu penyelesaiannya yaitu PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah 15% dari 75 juta, yaitu 11.250.000 rupiah. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Januari 2015. Contoh soal yang ketiga tentang PPh pasal 23. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta. Nah, lalu jawabannya yaitu PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah 15% dikali 150 juta rupiah sama dengan 22.500.000 rupiah. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012. Contoh soal PPh pasal 4 ayat 2. Alice K memiliki tabungan di Bank Money Talk Indonesia dengan saldo rata-rata bulan Juni 2017 adalah 450 juta. Bunga yang diberikan oleh Bank Money Talk Indonesia adalah 9% per tahun. Bunga yang diterima Alice K pada bulan Juni 2017 adalah 3.375.000. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Nah, penyelesaiannya PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank Money Talk Indonesia pada Juni 2017 adalah 20% dikali 3.375.000 sama dengan 675.000. Pajak tabungan per tahunnya 675.000 dikali 12 bulan sama dengan 8.100.000. Soal tentang PPh pasal 4 ayat 2. Aditya menyimpan uang di Bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Jawab. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank ABC adalah 20% dikali dengan 1 juta. Hasilnya 200.000. Maka pajak deposito per tahun sama dengan 200.000 dikali 12 bulan. Hasilnya yaitu 2.400.000. Andika menyimpan uang di Bank AAA dalam bentuk deposito sebesar 7 juta rupiah.
dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Andika menerima bunga setiap bulan sebesar Rp70.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? Penyelesaian. Atas bunga Rp70.000 tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2 karena nilai deposito kurang dari Rp7.500.000. Nah, ini ada contoh soal lain dari PPh pasal 4 ayat 2 di mana Tuan Galan menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Berapa pajak yang harus dikenakan atas transaksi penjualan saham tersebut? Cara menyelesaikannya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah 0,1% dikali Rp3.000. Rp3.000 ini merupakan harga per lembar sahamnya dikali 1000 ini jumlah yang dijual tadi sama dengan hasilnya Rp3.000.